Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmatika ini NIM 1930105040 dari Tadris Matematika Lokal 6B. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai sifat keterurutan dari bilangan real. Ini merupakan tugas proyek dari mata kuliah analisis real. Langsung saja, mari disimak. Pertama, sifat keterurutan dari bilangan real. Pada 2.2, pada bagian ini akan dibahas mengenai kepositifan dan ketaksamaan di antara bilangan-bilangan real. Pada 2.2.1, keterurutan bilangan real. Terdapat subhimpunan tak kosong dari R disebut himpunan P. Himpunan ini bisa kita katakan atau kita sebut dengan himpunan bilangan real positif yang memenuhi sifat-sifat berikut. Sifat yang pertama, A, B elemen dari P atau A, B anggota dari P. P ini tadi kan himpunan bilangan real positif, maka A ditambah P itu merupakan elemen dari himpunan bilangan real positif. Yang kedua, A, B anggota dari P atau A, B elemen dari P. Maka jika dikalikan, A kali B itu elemen dari P atau anggota dari P. Sifat pertama dan yang kedua ini merupakan sifat ketertutupan pada penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga, A elemen dari R atau A anggota dari R. Maka berlaku salah satu dari pernyataan berikut. A elemen dari P atau A anggota dari P, kemudian A sama dengan 0, kemudian min A anggota dari P. Ini merupakan sifat trikotomi. Selanjutnya, pada 2.2.2 definisi yang pertama, pernyataan yang pertama, jika A elemen dari P, maka A adalah bilangan real positif. Dapat kita sebut dengan A lebih besar dari 0. Yang kedua, jika A elemen dari P atau A anggota dari P gabung dengan 0, maka A adalah bilangan real non-negatif. Dapat dinotasikan dengan A lebih besar dari 0. Pernyataan yang ketiga, jika min A elemen P atau min A anggota dari P, maka A adalah bilangan real negatif. Dapat dinotasikan A kecil dari 0. Yang pernyataan keempat, jika min A anggota P atau min A elemen P digabung dengan 0, maka A adalah bilangan real non-positif. Dapat dinotasikan dengan A lebih kecil sama dengan 0. Selanjutnya akan diperkenalkan gagasan pertidaksamaan antara elemen di R dengan P adalah himpunan elemen positif. Pada 2.2.3 definisi, misalkan A, B itu elemen dari R atau A, B itu kan anggota dari R. Maka pernyataan yang pertama, A, B elemen P atau A, B anggota dari P subhimpunan bilangan positif dapat ditulis dengan A itu lebih besar dari B atau B lebih kecil dari A. Kenapa? Di sini kan A, B anggota dari PP tadi kan subhimpunan bilangan positif, maka A-nya itu harus lebih besar dari B. Tidak mungkin A itu lebih kecil dari B. Jika lebih kecil, maka tandanya akan berbeda gitu kan. Maka A lebih besar dari B dan B itu harus kecil dari A. Pernyataan yang kedua, A dikurang B anggota dari P digabung dengan 0.
atau A kurang B elemen P gabung 0, maka dapat ditulis A sama dengan besar sama dengan B atau B kecil sama dengan A. Kenapa? A itu harus lebih besar sama dengan B. Misalnya atau B lebih kecil sama dengan A. Yang pernyataan ketiga, A kecil B, B kecil dari C, maka dapat ditulis dengan A kecil dari B, B kecil dari C, atau B kecil dari A tapi lebih besar dari, atau B kecil dari C atau lebih besar dari A. Yang keempat, A itu lebih kecil sama dengan B, B kecil sama dengan C, maka ditulis dengan A lebih kecil sama dengan B, B lebih kecil sama dengan C. Yang pernyataan kelima, A lebih kecil sama dengan B, B lebih kecil dari D, maka ditulis A lebih kecil sama dengan B, lebih kecil sama dengan D. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya mengambil teorema 2.2.11. Pada teorema ini dikatakan jika A kali B lebih besar dari 0, maka berlaku salah satu hal berikut. Pernyataan yang pertama, A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Atau pernyataan kedua itu A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0. Kenapa? Pernyataan pertama itu lebih besar dari 0 karena ini kan yang pertama jika A kali B sama dengan 0, maka A itu harus lebih besar dari 0. Jika 0 maka asalnya akan 0 nanti, tapi jika kecil dari 0 maka akan berbeda tanda dan teoremanya jika A kali B itu tidak tepat. Jadi di sini kesimpulannya tuh jika besar harus dengan besar, jika kecil dengan harus kecil. Nah, selanjutnya kita buktikan. Diketahui A dikali B sama dengan 0, sehingga dapat dinyatakan A itu tidak boleh sama dengan 0 dan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena jika salah satunya 0, maka hasil kalinya juga akan 0. Yang berdasarkan sifat trikotomi, maka diperoleh A besar dari 0 atau A kecil dari 0. Jika A besar dari 0, maka 1/A itu besar dari 0 berdasarkan teorema 2.2.6 bagian D. Itu tidak kita jelaskan. Akibatnya B sama dengan 1, B sama dengan 1/A dikali A kali B, maka kita jabarkan 1/A dikali A kali B itu lebih besar dari 0, jadi B nya sama dengan 0. Soalnya 1/A dikali AB ini A nya bisa kita coret, habis tinggal B nya 1, maka B nya sama dengan 0. Jika A kecil dari 0, maka 1/A itu lebih kecil dari 0, sehingga B sama dengan 1 kali B sama dengan 1/A kali A kali B, maka bisa kita jabarkan 1/A dikali AB kecil dari 0, jadi B nya dari 0, B kecil dari 0. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan, dan ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.